Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Yogi Nur Fauzi pada perkuliahan Pendidikan Karakter. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas bangsa Indonesia terjajah pola modern. Baik, kita mari simak bersama-sama. Kemerdekaan adalah kondisi yang memungkinkan kita untuk melakukan berbagai hal dalam kehidupan tanpa pengaturan dari pihak lain atau bangsa lain. Jadi di sini merdeka, ya, definisi merdeka kita bebas melakukan apa-apa, tidak ada kekangan, tidak ada aturan dari pihak lain atau bangsa lain. Kita bebas melakukan apa yang akan kita kehendaki atau akan kita inginkan, ya, yang kita inginkan. Kemerdekaan merupakan satu kesempatan yang terbuka untuk dapat mengatur diri sendiri, ya. Kita dapat melakukan kegiatan hidup tanpa takut terhadap bangsa lain, ya. Jadi ya kita melakukan apa-apa aktivitas, ya, mengatur kehidupan rumah tangga sendiri itu tidak takut, ya, pihak lain atau terhadap bangsa lain, ya. Namun ya, kenyataan yang kita alami, kemerdekaan belum sepenuhnya tapi udah merdeka tapi belum sepenuhnya kita genggam. Udah merdeka, Indonesia udah merdeka. Namun di sini belum sepenuhnya kita genggam. Bahkan perkembangan teknologi yang dialami oleh bangsa dan mancanegara telah menciptakan pola penjajahan modern. Ya, jadi yang teknologi yang dibangun oleh bangsa dan mancanegara lain yang maju itu menciptakan pada negara kita itu pola penjajahan modern. Pada zaman sekarang, penjajahan itu tidak menyerang fisik, ya, tetapi menyerang karakter, ya. Pada zaman sekarang, bangsa-bangsa modern itu cukup menggelontorkan kepada sebuah negara, ya, dengan produk-produk teknologinya, dan sebuah negara dapat takluk, ya. Ya, jadi intinya sekarang itu tidak berupa fisik seperti dulu, ya, mereka itu menjajah Indonesia, tapi secara halus, penjajahan halus, ya, itu langsung fokus terhadap karakter, ya. Contoh pada teknologi otomotif, misal pada penggunaan motor, anak-anak kita yang dulu berkepribadian karakter baik itu tiba-tiba dengan adanya motor jadi beringas, jadi main trek-trekan, balapan liar dan sebagainya, ya. Terus juga budaya dengan adanya motor, kendaraan jarak pendek aja, ya, yang pendek saja kita pakai motor, ya, udah gak jauh-jauh, ya, diri kita aja lah, diri kita, ya, kita untuk melakukan yang pendek aja, perjalanan yang dekat, ya, kita menggunakan motor, ya, itu udah keserang karakter bekerja keras, ya, udah terserang itu dari situ, dari teknologi otomotif. Yang kedua pada teknologi komunikasi, ya, misalnya penggunaan handphone, ya, yang kita alami aja gitu, ya, dengan handphone, ya. Sekarang itu kalau main ke rumah, ya, itu nggak assalamualaikum atau ketuk pintu, cukup di miss call atau di telepon udah di depan, ya. Jadi ya keramah tamahannya kurang, ya, jadi atau terus juga dengan seringnya main handphone dan sebagainya, ya, terus ada yang mungkin perlu bantuan kepada kita tidak peduli, ya, kita sibuk dengan handphone kita, ya, anak-anak kita juga sibuk dengan dengan handphonenya. Jadi sifat karakternya untuk mempedulikan orang lain itu berkurang, bahkan hilang. Terus juga pada sekarang di handphone atau di internet dan sebagainya ada konten-konten dewasa, ya, yang konten-konten terlarang, ya, yang terlarang juga diakses oleh anak didik kita atau anak kita. Ya, untungnya sekarang pemerintah sudah cepat sigap menangkal itu dengan melock atau mengunci, menutup web
atau dan sebagainya ya dikunci biar tidak bisa diakses. Maka itu salah satu penanggulangan dari pemerintah kita. Ya, salah satu cara menangkal kondisi seperti itu, ya seperti yang tadi saya jelaskan, dengan mengembangkan pola pendidikan yang mengantisipasi segala dampak dari pengaruh kehidupan modern. Ya. Salah satu cara yang dapat kita lakukan dalam membekali anak-anak dengan bekal aplikatif untuk memahami dan melawan segala serangan, khususnya dari produk teknologi. Ya, jadi di sini kita juga sebagai guru, sebagai orang tua jangan gaptek. Jadi kita harus bisa mengontrol cara teknologi ya. Misal kita sebagai orang tua atau guru, kita juga bisa menggunakan media sosial, misal yang sekarang umum, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Kita harus bisa menggunakan itu sebagai kontrol. Nah, kita berteman ya, juga berteman dengan anak kita atau siswa-siswa kita juga kita berteman dan mengkontrol dari media sosial itu ya. Bisa jadi ya ketika kita mengajar di depan bagus karakternya, tapi ketika di luar dan bermain HP, media sosial, bisa jadi karakternya kurang baik atau membuat status yang kurang baik juga bisa ya. Maka dari situ kita harus mengontrolnya. Terus juga memahami ya, dan kita maksudkan dalam hal ini bukan berarti kita melarang anak menggunakan produk teknologi ya. Jadi di sini kita tidak melarang ya, tidak melarang anak kita menggunakan teknologi yang tadi saya sampaikan. Cuma penggunaannya secara proporsional, secara efektif, efisien itu bukan misalnya kalau ada tugas dari guru mencari referensi dan sebagainya silakan. Tapi kalau untuk main yang berlebihan, game dan sebagainya ya kita ingatkan anak-anak kita untuk tidak seperti itu. Oke, lanjut. Pada zaman modern sekarang ini ya, kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa kita harus diperhitungkan dalam kancah pergaulan masyarakat dunia. Kita harus terus berusaha menjaga dan mengembangkan setiap karakter khas masyarakat kita sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan ke dalam negeri ini. Jadi wisatawan itu tertarik ke kita banyak faktor. Misal keindahan alam kita, keindahan, keramah tamahan, ya, keindahan, terus ya karakternya baik, ya dan sebagainya bangsa kita. Itu salah satunya dari wisatawan mancanegara tertarik ke kita itu ya. Selain tempat berwisatanya bagus, juga karakter dari masyarakat Indonesia juga bagus ya, dan itu yang harus dipertahankan. Berikut ada beberapa yang menjadi rujukan bahasa lain ya. Yang mungkin bangsa lain pun sudah memilikinya ya. Ada 4 karakter yang harus kita lestarikan dan kita tanamkan kepada anak didik kita atau anak kita, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saling tolong menolong. Jadi kita tanamkan kepada anak didik kita bahwa kita hidup di dunia ini, kita itu bertetangga, berteman ya. Jadi kita tidak bisa menjalani kehidupan ini dijalani sendiri. Itu yang harus ditanamkan kepada anak didik kita. Jadi kita hidup ya butuh bantuan orang lain ya. Kita pun harus membantu orang lain. Kita pun ketika ada kesusahan juga butuh bantuan orang lain. Yang kedua, ramah. Masyarakat Indonesia itu ramah-ramah ya. Ya ketika belum kenal biasanya ya minimal nyapa ya, ketika ketemu ya salam atau dan sebagainya, itu ramah-ramah, senyum dan sebagainya. Itu yang perlu ditanamkan kepada anak didik kita. Yang ketiga, nerimo ing pandum. Ini nilai-nilai religius ya, yang perlu ditanamkan kepada anak didik kita. Yaitu 3 hal yang mendasar yang perlu disampaikan. Misalnya ada kelahiran, jodoh, dan kematian. Itu tidak diketahui oleh kita sama sekali. Itu tanamkan pada mereka. Ya, jadi kelahiran, ya kita mau lahir kapan itu kita tidak tahu. Lahir di mana kita tidak tahu. Jodoh pun kita tidak tahu. Itu dah. Ya, coba kita berusaha atau berdoa ya, mudah-mudahan
ya bisa dapat jodoh yang baik ya dan sebagainya. Dan kematian pun kita tidak tahu waktunya kita kapan. Jadi tanamkan pada diri kita kapan ya. Jadi kalau kita siap dengan kematian kita, insya Allah kita akan selalu berbuat baik ya. Karena kita mati itu tidak tahu besok, mau nanti, mau sekarang, itu kita tidak tahu. Oke, yang keempat, pekerja keras. Jadi orang itu mampu melakukan apapun untuk kehidupannya ya. Jadi kalau Barat itu mengatakan time is money, kalau Indonesia time is work ya. Kita tahu ya, mungkin masih yang di pedesaan ya, itu mereka bekerja itu dari pagi ya sampai sore ya. Mereka bekerja keras ya. Apapun jenis pekerjaannya ya, mereka tidak betul ya, mungkin bukan hanya di desa saja ya, di perkotaan pun. Tapi ciri khas bangsa Indonesia itu ya. Jadi ini ada 4 yang perlu dipertahankan dan dilestarikan dan ditanamkan kepada siswa kita atau anak-anak kita. Oke, mungkin itu dari saya untuk perkuliahan pada hari ini. Saya ngambil dari referensi dari Saroni ya, Muhammad Saroni dengan judul Pendidikan Karakter Tanpa Kekerasan. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.